Balik lagi di Zabava Labs, di sini dengan Imam Kiku. Kali ini kita udah lama nggak sesi Amy lagi. Di sini Amy Podcast. Kita di sini bareng Cold Wallet atau Hardware Wallet yang paling seamless buatan anak bangsa, namanya Selar ya guys ya. Di sini kita ada representatifnya dari Mbak Ajeng dari Selar.co. Halo Mbak Ajeng. Mas, selamat malam. Malam, malam. Nah, ini kelihatannya menarik banget ya untuk sesi kali ini spesial karena biasanya gue hosting dari laptop, kali ini gue hosting dari HP. Ya, tapi nggak apa-apa, semangat podcastnya juga tidak akan luntur, jadi nothing to worry. Alright, mungkin kita pengen tahu sendiri sedikit nih perkenalan dari Mbak Ajengnya dulu nih, boleh? Oke. Halo semuanya. Thank you banget ya Mas Imam dan tim udah invite Selar di sini. Eh, Happy banget akhirnya bisa join di Java Labs karena kan beberapa kali juga aku nonton podcastnya dan menarik banget. Dan sering ada di YouTube juga ya, karena kan posting di YouTube juga ya. Benar, Dan benar. Oke, aku Ajeng, aku di Sela sebagai Head of Content Marketing. Jadi basically apa yang aku kerjakan seputar konten-konten, delivery-nya, dan juga edukasi ke komunitas dan lain sebagainya. Itu sih. Dan aku di Sela juga belum begitu lama, karena sebelumnya berkecimpung di dunia Web2, tapi akhirnya tertarik ke dunia Web3, khususnya di crypto wallet, karena sesuatu yang baru dan juga banyak yang bisa aku pelajari di sini. Itu sih. Dan setelah join, ternyata seru ya, seru banget sih. I see. Mungkin sebelum ke tahap kita ngomong soal cold wallet dan apa itu seller, mungkin sedikit journey lagi nih kayak kan startnya dari Web 2 ya gitu. Terus Iya, apa yang membuat pingin ke Web 3 nih sebenarnya dari Mbak Ajeng sendiri? oke. Oke, mungkin aku bisa apa ya, mundur ke belakang dulu karena aku pernah bekerja di bank, salah satu bank swasta yang cukup besar di Asia dan apalagi di Indonesia. Selama 3 tahun di sana aku berkecimpung di dunia finance, aku tahu sistem keuangan di perbankan seperti apa dan lain sebagainya lah. Setelah itu aku move ke startup industry karena di startup ini juga sama ya, banyak sesuatu yang baru yang bisa dipelajari dan 2020 itu startup lagi lumayan happening banget dan banyak startup yang menarik perhatian gitu, karena yang mereka kerjakan, project-projectnya, produknya, itu ini ya, sangat-sangat bagus ya. Dan juga kebanyakan startup kan anak-anak muda yang masih pada fresh, yang semangat kerjanya dan juga semangat kontribusinya sangat tinggi. Jadi ya udah coba move ke startup. Dua startup waktu itu, yang pertama agregator delivery, lalu yang kedua pindah ke supply chain dan juga ada beberapa produk food juga. Dan setelah dari situ aku sempat juga di perhotelan dan terakhir karena sebelumnya udah pernah startup selama 2 kali startup, pindah ke corporate, ada beberapa hal yang kayaknya aku cocoknya startup nih, karena startup ini kan bisa bisa lebih leluasa, juga jam kerjanya fleksibel, bisa disesuaikan. Dan ketemulah sama Selar, diajak sama Mas Daniel untuk join, dan ternyata melihat produknya yang sangat bagus, juga project-projectnya ke depannya yang sangat menarik untuk diikutkan, dan terlebih lagi kan woman in crypto masih belum banyak ya Mas ya. Dan melihat potensi ke depannya ini akan banyak memberikan aku pengalaman dan juga perkembangan skill aku, dan melihat potensinya juga bakalan lebih seru, apalagi tahun ini udah mulai rame kan di ini kan di crypto di Web3. Karena aku juga Benar. sempat research, iya, aku sempat research juga loh kemarin, ternyata di konten YouTube, konten TikTok, Instagram untuk hashtagnya si crypto itu meningkat sangat pesat. Jadi sangat-sangat sangat sayang untuk dilewatkan gitu sih. Dan apalagi ya, melihat kalau misalnya ke depannya kan aku melihatnya nih Web3 akan sangat besar, teknologi semakin canggih. Kalau kita nggak terjun langsung ke Web3, ke kripto, nggak ikut bareng-bareng gitu menyelami dunianya, sayang banget kalau misalnya tertinggal di belakang. Dan kadang kan kalau misalnya contohnya aja, kalau kita invest koin, giliran udah naik,
baru kita kayak, aduh kenapa nggak naro gitu, kenapa nggak dari awal invest. Pasti ada perasaan kayak gitu sama dengan dunia ini. Kalau misalnya kita nggak dari awal mulai nih karirnya di sini, ketika masih sangat banyak potensi untuk berkembang pesat, kalau misalnya nanti nih ketika udah pesat, udah besar banget Web3-nya, dunianya, kita baru kayak ngerasa, ih kok kenapa nggak dari dulu? Itu sih ada perasaan-perasaan kayak gitu sih kalau aku. Jadi ya udah deh coba jam dulu aja dan ternyata nggak sia-sia sih. Seru banget. Oke, alright. Jadi emang startnya dari startup dan akhirnya level up ke Web3. Iya, Interesting. Nah, karena ini kan Stellar Wallet itu adalah cold wallet ya sebenarnya. Jadi iya. wallet penyimpanan yang safe gitu. Nah, mungkin buat teman-teman audiens awam yang nanti bakal nonton ini di YouTube gitu, atau mungkin audiens yang ada di stage ini, Eee, kira-kira, cold wallet atau hard wallet tuh apa sih? Mungkin basic-nya dulu nih, jadi biar mereka tahu sebelum mengenal Selar lebih jauh. Oke, oke. Mungkin sebetulnya ada istilah hardware wallet, ada istilah warm wallet, hot wallet, sama cold wallet kan. Kalau hardware wallet ini sebetulnya suatu device yang memang kita pakai untuk menyimpan aset-aset kripto. Itu bentuknya itu device-nya gitu, bukan bukan semacam aplikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya hot wallet itu kita bisa sebut aja exchange. Exchange ini sama dengan hot wallet karena aset kita di sana ini tuh masih belum tentu terjamin si keamanannya dan juga masih ada kemungkinan untuk aset kita tidak jadi milik kita gitu. Kalau warm wallet sebetulnya ini sudah bukan lagi exchange tapi sebuah wallet misalnya yang aplikasi atau mungkin extension Google Chrome itu udah bisa masuknya ke warm wallet. Jadi udah perpindahan lah dari si exchange semuanya dipindah ke warm wallet. Kalau misalnya cold wallet bisa kita artikan kalau cold wallet ini sebuah wallet yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Web3 atau blockchain. Jadi maksudnya terpisah lagi. Jadi kalau misalnya untuk yang baru-baru mungkin yang masih simpan di exchange, coba dipelajari lagi nih wallet-wallet mana yang paling kalian cocok, kalian suka. Karena kayak yang baru-baru ini kan ada KuCoin yang bermasalah lah, ada asetnya juga yang hilang. Itu kan sangat sayangkan ya Mas. Kita udah trading, udah invest yang cukup dengan jumlah yang lumayan banyak. Kalau saya sampai hilang, ya udah hilang juga aset kita. Karena kan ya not your key, not your coin. Selama kita nggak simpan key-nya ya itu bukan punya kita sebetulnya. Dan kalau misalnya eh, untuk menyimpannya pun ada caranya sebetulnya. Kalau misalnya kita ini transaksi koin di exchange, setelah itu kita pindahkan dulu nih ke warm wallet. Dari warm wallet kita, kalau misalnya dari warm wallet sekiranya dipakainya nanti atau mungkin benar-benar kita mau simpan koin ini, contohnya Bitcoin lah. Kalau saja Bitcoin kita mau simpan sebagai tabungan masa depan, kita simpan di cold wallet. Karena cold wallet ini yang paling safe, yang paling terjamin privasinya, keamanannya, dan nggak ada sangkut pautnya dengan Web3. Gitu. Jadi lebih aman. Kalau misalnya ketika kita koinnya atau asetnya masih mau digunakan dalam waktu dekat, kita bisa simpan di warm wallet-nya. Gitu. Karena kan masih ada kemungkinan untuk kita langsung switch transfer dan lain-lain. Kayak gitu sih. Mungkin dari aku kayak gitu sih, Mas. Oke, itu komprehensif sekali ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman awam, basically emang wallet crypto tuh ada 3, ada hot wallet, ada warm wallet, dan juga cold Dan wallet juga, ya. iya, Nah, betul. jadi sebenarnya antara kita private key-nya atau kata kunci dari kunci sandi dari walletnya itu akan Mm-mm. semakin aman dipegang diri kita sendiri, itu maka Betul. walletnya semakin istilahnya kayak gitu ya. Iya, Nah, iya, betul. tapi ngomong-ngomong sebelum kita ke seller, sebenarnya kan kalau orang awam nih disuruh pakai cold wallet, Mhm. mereka yang nggak kebiasa dengan harus menyimpan kata sandinya setiap hari dan mengingatnya setiap hari. Mungkin ada tips nggak sih supaya mereka tetap bisa pakai cold wallet dengan safe dan nggak blunder gitu? Bisa, bisa. Ini mungkin bukan iya, bukan bermaksud untuk bermarketing, tapi sebetulnya di Selar tuh ada solusinya. Karena kalau misalnya kalian download Selar, terus kalian simpan koin di sana, dan ternyata kalian nggak bisa menghafal si seed phrase-nya, kalian bisa bikin atau beli Selar Vault karena seed phrase-nya disimpan di kartu. Jadi kalian bisa langsung menggunakan NFC di handphone kalian untuk login ke akun wallet kalian.
gitu. Jadi itu juga safety sih. Dan mungkin tapi bukan cuma Sela sebetulnya, produk-produk lain juga ada kayak misalnya metal plate-nya kan mungkin Mas Imam juga pernah dengar, itu laku banget di Tokopedia. Cuman kalau metal plate kayak gitu, oke mungkin teman-teman yang belum tahu metal plate ini, jadi kalian tulis seed press-nya kalian tuh di atas metal plate, kalian ukir atau nanti dia kayak ada satu cara lah untuk menuliskan seed press-nya di sana, kalian simpan si metal plate-nya. Jadi harus diingat gitu sih. Cuman nggak menjamin juga sebetulnya kalau metal plate ya, karena kan tetap harus simpan di tempat yang aman, entah di safe deposit box atau di berangkas atau mungkin di rumah kayak gitu. Jadi masih ada kemungkinan orang mengakses visit press-nya. Tapi kalau misalnya dengan cold wallet, dengan device hardware wallet itu bisa jadi salah satu solusinya sih. Kayak gitu sih palingan. I see. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan apapun teknologi walletnya kalian juga harus tetap hati-hati lah ya gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi by the way tadi mention kemudahan Stellar Wallet itu pakai NFC nih. Misalnya dari kartu NFC tap di HP ya, betul ya tadi kan ngomongnya gitu ya. Betul. Kira-kira misalnya amit-amit nih HP user, misalnya ada teman-teman yang HP-nya nggak sanggup NFC, apakah bisa memakai seller atau mungkin seller ada alternatif buat teman-teman yang HP-nya tidak punya NFC nih? Oke, kalau misalnya teman-teman mungkin udah pernah pakai Stellar atau udah download Stellar, dia kan kayak ada 3 jenis wallet ya. Yang pertama MPC wallet, yang kedua Mnemonic, sama yang ketiga Stellar Vault. Yang tadi kita obrolin sebelumnya kan yang terkait menyimpan seed phrase itu di Stellar Vault. Kayak kita sudah mengabstraksikan si seed phrase-nya ke Stellar Vault ini, jadi kalian nggak perlu menghafal. Tapi kalau misalnya teman-teman di handphonenya belum ada NFC, kalian bisa tetap menggunakan walletnya karena masih ada NPC wallet. Jadi loginnya bisa dengan email kalian dan juga untuk yang mnemonic ada seed phrase-nya sebetulnya. Jadi kalian tinggal menghafal si seed phrase-nya itu. Gitu sih. Oh, berarti di sini tuh kayak memberikan banyak opsi untuk mengakses Betul. private key-nya ya atau penyimpanan sandi walletnya ya lah supaya Iya, user iya. tuh nggak panik kalau hilang satu selalu ada backup gitu ya. Iya, karena kita juga Oke. sebetulnya ini sih, ini sih Mas, kayak maunya tuh yang aman tapi juga efisien buat teman-teman. Karena kan kita juga sangat sekarang kan lagi gencarnya nih new adoption ya buat kripto. Kita juga membuka tangan kita selebar-lebarnya untuk teman-teman yang baru belajar kripto, baru mengenal Web3 untuk bisa pakai wallet kita demi keamanan aset kalian. Gitu. I see. Alright, dari fitur-fitur cold wallet dan cara penggunaan mekanisme keamanan dari Stellar Wallet ini, kira-kira kalau kita tahu kan brand cold wallet ini tuh udah mulai agak banyak ya. Kita lihat dari pelopornya ada Trezor, ada Ledger, Iya. terus SafeAl juga udah bikin, terus Nexo tuh yang kayak kartu debit gitu, tapi wallet kripto dan Iya. segala macamnya gitu. Nah, kira-kira uh, strength and weakness-nya nih buat Stellar Wallet dibanding dengan kompetitor-kompetitor dan pendulunya ini itu seberapa menguntungkan kalau buat dipakai orang-orang awam nih? Oke, oke. Kalau misalnya kita ngomongin soal wallet, kan pasti kita ngomongin soal security ya, Mas. Pasti yang kita obrolin tuh ya kita juga ada keamanannya. Kita eh, bisa membantu teman-teman untuk mengamankan asetnya. Kalau misalnya untuk menjamin 100% menjamin, bukannya nggak berani bilang menjamin ya, tapi lebih ke apa kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjadi hal seperti itu di wallet. Karena yang pertama kita ini untuk security grade-nya pakai banking dan juga military grade yang digunakan oleh Imani Mas. Itu cukup aman. Terus juga kita untuk retention-nya bisa tahan sampai 25 tahun untuk si kualitasnya. Lalu juga kita pakai teknologinya juga bukan dari Indo, tapi dari Jerman. Dan untuk banyak sih untuk yang Stellar Vault sendiri itu kualitasnya sebetulnya sama dengan komputer lain yang harganya lebih mahal. Jadi dengan kualitas yang sama, tapi di mereka itu harganya jauh lebih mahal. Kalau di kita, kalau misalnya mungkin Mas Imam tahu berapa komputer kita ya.
itu harganya di kita masih sangat murah sih, dengan kualitas yang sangat bagus, gitu. Juga tadi aku udah sempat bilang juga kalau di Salat ini ada 3 jenis walletnya yang bisa di-create sesuai dengan keinginan kita, mau pakai dengan apa, kredensialnya pakai email atau pakai seed phrase-nya kalau kalian mau, atau kalau misalnya ada, dana lebih kalian bisa beli Salat Pouch-nya. Gitu, dan itu sangat simpel banget penggunaannya juga. Lalu, wallet kita ini tuh bisa di-clone, Mas. Jadi satu satu akun ini, misalnya Mas Imam punya akun wallet di kita dengan isinya misalnya $100. Wallet-nya ini bisa di-clone ke sampai lebih dari 5 akun dengan PIN yang berbeda, gitu. Jadi kalau misalnya yang satu nih, Mas Imam lupa PIN-nya, Mas Imam bisa buka di yang clone ini yang keduanya, kayak gitu. Lalu juga, bisa untuk tadi udah harga udah ya. Lalu dari segi harganya udah pasti jauh lebih murah dari yang sebelumnya yang aku sampaikan. Terlebih lagi untuk sekarang seller lagi coba bekerja sama dengan para komunitas juga. Jadi seller code ini bisa dibuat desain sesuai dengan yang kalian mau gitu. Bukan cuma di kartunya, tapi desainnya pun bisa di aplikasinya. Jadi kalau misalnya dari Javava tertarik nih untuk membeli 100 seller wallet, kita bisa buatkan desain khusus si kartunya dan juga boxnya dengan desain yang kalian mau. Lalu aplikasinya kalau kalian buka bisa tulisannya Javava udah nggak seller lagi kayak gitu. Lalu selain itu um, apa lagi ya? Cukup banyak sih. Mungkin nanti aku tambahkan kalau aku udah inget ya, Mas. Tadi kayak aku udah banyak ngomongnya. Aman aman. Tapi ada satu hal faktor yang menarik tadi, sempat mention clone wallet. Nah, clone wallet ini apakah, kalau kita tahu kan di wallet tuh ada private key, Hmm, ada public key. Nah, public key ini tuh yang di ya. mana yang di apa namanya menjadi nomor rekening kita lah kasarnya buat orang Iya, saling iya. ngirim mengirim kan gitu. Nah, apakah ketika di cloning ini, kalau di cloning ini yang ku tahu kan di MetaMask atau di wallet-wallet software yang lain, which is Warm Wallet, itu kan dia punya public key-nya kalau di clone pasti bakal terpisah kan. Udah beda wallet sama sekali dan Hmm, saldonya tuh nggak mungkin bisa beda. diakses sama gitu. Nah, kalau di Seller nih Oh, gimana mekanismenya? bisa. Bisa, bisa. Jadi satu wallet yang sama bisa di-clone ke beberapa dengan jumlah si saldonya yang sama gitu. Jadi nggak akan berubah. Misal kalau Mas Imam yang tadi aku bilang kalau 100 di-clone jadi 5 wallet, tetap 100 100 100 100 gitu. Nggak jadi yang ini 100 ini misalnya 0 0 0 gitu. Kayak gitu sih. Dan juga UI, oh ini aku baru ingat nih. Dan juga UI-nya si seller ini kalau misalnya mungkin ada beberapa wallet kalau misalnya Mas Imam ngecek itu akan terpisah ya si kalau kita punya saldo USDT 100 misalnya di wallet yang mana-mana itu eh, nggak akan terakumulasi jadi satu. Tapi kalau di seller itu bisa ketika buka walletnya akan terakumulasi sekaligus. Jadi USDT-nya Mas Imam di semua wallet ada berapa? 1000 USDT gitu. Jadi ketika diklik baru dia akan memberikan detailnya. Gitu sih. Oh, jadi dia clone-nya tuh disesuaikan kebutuhan ya, dalam arti misalnya di Ya. wallet asli ada 100, ketika lupa yang ini di clone bisa akses yang sebelumnya tapi dalam arti fraction ya gitu, nggak pure satu saldonya pure di clone gitu ya, Hmm, atau gimana nih? iya, seperti itu sih. Jadi nggak yang 1 USDT jadi 500 ya, nggak. Tetap 100-100 sih si saldonya. Oh, oh ngerti. Jadi sebenarnya karena private key yang sama, dia punya backendnya sama, tapi addressnya bisa beda. Jadi kayak modelan multi sig walletnya Checks nggak sih sebenarnya Iya, cara kerjanya? iya, iya, iya. Seperti itu Oh, kurang lebih. Betul, betul. oke, oke. Ini getting interesting karena kalau kita tahu kalau dengan metode seperti itu kan orang pasti bertanyakan kayak, Mhm. oh ada glitch-nya nih kayak ini pasti gitu kan, kayak jangan-jangan di-clone ternyata saldonya juga bisa di-clone gitu kan. Wah, jadi Oh, money game banget gitu. Nah, orang takutnya kayak gitu. iya, Tapi kayak mungkin kalian enggak lah ya. Kalian ada enggak, security-nya sendiri iya, untuk gimana caranya tetap proses. iya, Oke, betul, betul.
itu kan tadi pertanyaan yang teknis banget ya. Kita mungkin sedikit mundur dikit. Mhm, Mungkin secara komunitas nih, kalau di Indonesia sendiri kan Web3 ini masih tahap, edukasi edukasi dan edukasi ya, untuk orang benar-benar dalam arti mencoba teknologi Web3 nggak cuma tradingnya iya. gitu. Nah, kira-kira approach yang udah dilakukan Selar apa aja sih supaya masyarakat Indonesia itu, mau menggunakan Selar dan mencoba ekosistem-ekosistem di Web3 ini, gitu? Oke. Mungkin yang pertama dari segi, konten marketing dulu ya Mas, karena aku di konten marketing, kita bikin Oke, konten edukasi of course di TikTok dan mulai di YouTube juga nih, per bulan Mei ini akan launching YouTube kita di Selar. Ada beberapa tamu juga yang kita undang untuk memberikan exposure lah untuk, Selarnya sendiri dan juga kita mau mengenalkan Selar lebih jauh sih. Karena mungkin untuk teman-teman yang bahkan dari Web2 lagi mau belajar ke kripto, biasanya kan mereka, belum mengenal si apa ya, kalau mereka tuh taunya ya beli kripto di exchange, ya udah disimpan di situ. Mereka tuh nggak teredukasi loh kalau untuk nyimpen si kriptonya di wallet. Mereka bahkan nggak sadar kalau ternyata itu harus dilakukan untuk safety-nya si asetnya mereka, gitu. Dan itu kita sedang gencar mengedukasi, di TikTok pun juga sama, kita juga reach komunitas-komunitas untuk bisa, kolaborasi, minimal mereka tahu lah kalau self custody itu penting dilakukan, itu dulu sih. Nanti setelah itu wallet-nya mau apapun kalau memang mereka ada pilihan sendiri, ya silakan, tapi kalau mereka cocok dengan seller, kita sangat senang dengan itu dan juga, kita sudah connect wallet to versi 2. Jadi sebetulnya si connect wallet, versi 2 ini tuh nggak semuanya bisa, nggak semua wallet di Web3 bisa, karena baru ada 50% yang sudah berhasil, karena sesusah itu untuk connect-nya. Kalau di kita sudah bisa. Kita juga, menawarkan ke aplikasi-aplikasi website yang mungkin berkaitan dengan komunitas untuk bisa menggunakan wallet dari kita, gitu. Karena kan kita ada NPC, jadi itu sangat mudah, hanya dengan pakai email login-nya. Jadi kayak bisa create wallet-nya sendiri di komunitasnya, seperti itu. Dan kita juga mungkin next-nya kita akan ada project-project yang menarik. Tahun ini khususnya akan ada big news dari Selar, jadi mungkin teman-teman yang di sini bisa join Telegram kita biar update eee, info terbarunya kita. Projeknya lagi ongoing, kita ada apa ya, ini aku nggak boleh spill sih, tapi ini sangat menarik sebetulnya. Jadi kalian tunggu aja ya, ada beberapa project besar sih yang kita kerjakan. oke, mantap. Untuk link Telegramnya boleh di-share di kolom chat stage. Jadi nanti buat teman-teman yang di sini atau nanti pas kita upload ini di YouTube kita bisa taruh di deskripsinya ya untuk video ini. Ya, Jadi boleh boleh Mbak, banget. ya Mhm, Mbak boleh share grup Telegramnya Selar di sini. oke. Anyway, Nanti habis tadi ini kan kalau oh ya kenapa? nanti kan habis podcast-nya kan baru di-share kan? Sambil share juga nggak apa-apa di sini. Ini Oh, tuh podcastnya kayak semi tongkrongan, jadi nggak perlu oke. kaku-kaku banget gitu. Nah, Nah, oke oke. anyway, gua kan sebenarnya tahu Selar karena gue juga kenal dengan tim core kalian gitu ya, bahkan sebelum di podcast di sini. Dan gue lihat effort Selar sampai di tahap sekarang cukup menarik dan salah satunya yang gue tahu kalian juga akan membantu memberikan on off rem payment buat teman-teman orang awam yang langsung beli kripto dari akses digital Ya, payment lokal maupun e-banking lokal. Nah, so far iya. kalau boleh tahu seberapa jauh sih orang-orang yang Mhm. udah merasakan benefit on off ramp ini dan rata-rata mereka apa seberapa bisa mengeksplor kemampuan on off ramp ini sih? Oke oke. Jadi kalau on off ramp-nya itu sebetulnya karena kan ini, kita sih kalau dari klien ya, dari jumlah klien itu udah cukup banyak dan juga nominalnya udah cukup besar juga. Maksudnya sekalinya transaksi itu mereka on off ramp-nya bukan bukan yang, misalnya 1 juta, 2 juta, tapi udah jauh dari segitu. Bahkan perlu ada satu orang yang apa ya, mengasistensi si, klien kita dan udah banyak banget sih klien yang pakai dan mereka juga cukup puas karena kan yang kita on-off-ramp kita tuh nggak mahal, biayanya juga sangat murah
dan yang udah kita pakai si partner kita juga sangat ini ya, sangat sportif dan gampang sih untuk kita bantu apa ya, eee, gampang untuk kita membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita di on off time, itu sih. Dan cukup jauh sih, Mas, sudah sangat banyak banget yang kita bantu. I see. Nah, syarat, integrasi sebuah project, Web3 untuk on off untuk, mengintegrasikan on off RAM-nya Sellar tuh kira-kira butuh apa sih? Gitu. Let's say mungkin, Mmm, nanti yang nonton bakal, pengen tahu gitu. ini berarti bicara dari, eee, ini ya, dari klien ya, dari kayak project-project itu koin gitu ya? Iya, betul. Mhm. Kalau sebetulnya kalau untuk, integrasi dengan kita, pertama nggak perlu kena biaya, selama misalnya kalian punya project atau punya koin di CoinGecko, itu udah bisa kita bantu sih, dan itu juga free. Kenapa kita kerjasama sama CoinGecko, karena mereka ini, kita bisa ngecek kualitas si project, si koinnya, apakah legit atau enggak, gitu. Dan kalau misalnya mau direct ke kita juga boleh, kita nggak akan kena biaya juga, tetap gratis, hanya perlu nama project, nama koinnya apa gitu, nama tokennya apa, gambarnya, logonya, lalu juga, mmm, udah sih kayaknya itu doang. Itu doang sih, Mas. Jadi semudah itu sih kalau teman-teman misalnya mau mendaftarkan, eee, tokennya di kita, itu sih syaratnya. Dan itu free ya, karena kalau misalnya kita lihat ke 2019 ke 2020 gitu, untuk listing di sebuah, apa ya, aku lupa deh nama nama si wallet-nya, itu harus kena beberapa ribu dolar, dan itu sangat-sangat mahal, Oke. gitu. Kalau misalnya di kita, enggak sih, so far free lah. Kita juga maunya kan membantu, eee, apa ya, target kita kan bukan cuma ingin, eee maju sendiri gitu, tapi kita juga ingin membantu misalnya teman-teman atau yang punya komunitas, yang masih berkembang, yang masih, mau dibesarkan, itu kita bisa collab, kita bisa, ngobrol, kita bisa diskusi kira-kira apa yang mesti dikerjakan bareng-bareng, itu kita sama suportif banget, Mas. Karena kita juga saat ini kita lagi ngebantu salah satu klien kita yang cukup besar banget, mau perpindahan dari Web2 ke Web3, jadi kita assist mereka dan ya itulah yang kita pakai dan itu kita kasih dengan sukarela. Oke, karena sukarela berarti sebenarnya yang diperlukan tuh token kontraknya aja ya? Karena kan kalian udah Mhm. integrasi dengan, database listing, token terbesar gitu ya, which is CoinGecko tadi ya, Iya, gitu. betul betul. Oh iya, yang tadi yang aku bilang, mahal itu bayarnya tuh di Trust Wallet, Mas. Itu di 2019, 2020 lebih dari $1.000 deh itu untuk daftar di sana ya, supaya koin kita muncul, token kita muncul di sana tuh bayar segitu. Oke, oh then you mention the tapi alright alright, gak apa-apa gak apa-apa. Oh, boleh nggak di sensor aja? Nggak apa-apa, santuy-santuy. Alright, anyway, ini kita buat teman-teman yang hadir di sini ada Mas Dadik, ada Mas Berisik, ada of course yang bantu record podcast kali ini ada Mas Flores, di sini ada Jess, ada juga brand ambassador kita Laras Artsy ada di sini. Nice to see you guys. Halo Mungkin buat halo. buat teman-teman yang mau nanya silakan di kolom chat tanya aja atau raise hand untuk on mic ya. Nah, ini udah ada pertanyaan. Ini sebenarnya mungkin yang harusnya tadi gue tanyain di awal, tapi mungkin karena asik Mhm. ngebahas utilitas dari si Selar. Nih dari Dadik Utomo, Selar udah support berapa jaringan blockchain Kak? Support buat Oke. save NFT juga nggak Kak? Nah, silakan Mhm. dijawab. Oke oke. Kalau seller kita udah all EVM ya, Bitcoin udah pasti, NFT juga bisa. Untuk yang Solana minggu depan kita launch, udah bisa yang Solana, next-nya Cosmos gitu. Jadi seharusnya semua koin, semua token akan bisa sih di wallet-nya seller. Kita lagi lumayan gencar sih integrasinya eh, dengan banyak inilah, dengan banyak jaringan lah. I see. Berarti kalau buat banyak integrasi jaringan berarti akses di app atau
aplikasi-aplikasi Web3 yang udah umum gitu yang biasa connect warm wallet udah biasa akses di Selar tuh juga Mhm. udah possible banget ya untuk dilakukan. Possible, possible. Kita juga ada fitur, kita lagi coba, eee, lagi ini ya, lagi tahap testing untuk fitur blok. Jadi kalau misalnya kalian punya Stellar Vault dan hilang, itu kita bisa langsung blok, tanpa berpengaruh terhadap si, apa, koinnya kalian, asetnya kalian di wallet kita. Dan juga karena kan setiap bikin Stellar Vaults ini, akan ada pin backup-nya. Jadi sewaktu-waktu ya amit-amit si wallet-nya hilang, si vault-nya hilang, itu kalian masih tetap bisa akses si wallet, gitu. I see. Jadi ini kayak modelan merubah fungsi fitur wallet Web3 yang mekanismenya rumit seperti kayak pakai e-banking biasa ya. Kalau e-banking biasa Iya, kan kalau lupa sandinya sama mungkin kayak kode CFC-nya ini kayak gitu itu kalian bisa ada auto block-nya baru iya, bisa kalian recover sendiri. Iya, itu betul. menarik sih. Itu cocok banget buat orang Indonesia yang mungkin tidak mau pusing-pusing gitu kan. Jadi ya Mhm. alright. Oke, mungkin karena teman-teman belum ada yang berani nanya dan belum tahu rame, mungkin buat audiens di sini, mungkin boleh banget bawa teman-teman yang lebih rame lagi karena, kita masih, ada waktu untuk sesi podcastnya. Mungkin sambil, menunggu teman-teman nanya atau bawa teman-teman yang ke sini, gua mau nanya satu hal sih, mungkin, ini cukup krusial. So far di Indonesia sendiri kan udah banyak, project-project, aplikasi kripto atau di app yang emang udah muncul buatan anak bangsa juga nih. Iya, Contohnya beberapa pun udah ada yang podcast di kita gitu, kayak Sekuya, kayak Creo Engine, terus ada ya banyaklah macamnya gitu yang udah, memang kontribusi banyak untuk di Web3 Indonesia. Nah, kira-kira Sela sendiri, untuk partnership kalau udah partneran sama siapa aja dan, mhm. mungkin apa yang kalian lakuin sih so far gitu? Oke. Oke, ini menarik ya pertanyaannya ya. Kalau misalnya untuk partner kita udah cukup banyak, yang tadi di-mention juga Sekuya, sama Mindblown juga udah partneran, terus juga sama Kolak kita juga udah partneran, sama, next kita aduh aku mau sebut ini tapi ini belum launching program, jadi kayak tapi ini partner kita cukup cukup gede. Lalu sama, mmm Sing Sing juga udah partneran dan banyak juga yang lainnya. Dan so far tuh yang kita kerjakan, yang paling mudahnya di community partnership dulu sih Mas, biasanya. Kita coba, pas lagi announcement partnership kita juga, announcement juga di website-website kita ajak AMA dan juga podcast, dan kita ada beberapa project juga yang kita kerjakan, misalnya sama ada satu, aku nggak bisa mention ya partnernya, tapi ada beberapa yang memang kita bantu untuk integrasikan wallet kita ke website-nya mereka dan juga aplikasinya mereka. Lalu juga kita, bantu dan sering juga kita bantu untuk, on off time juga. Jadi sebetulnya partnership-nya beda-beda sih, tergantung kebutuhan mereka. Dan kita juga cukup palu gada ya, palu gada, jadi apa yang kalian butuh kita kita ada, gitu sih. So far sih I udah cukup banyak. I see. Dengan partner kalian yang udah cukup banyak dan solid, berarti kan, banyak hal yang, udah kalian achieve dengan leverage community partner tadi ya gitu. Mhm, Kira-kira ada nggak keinginan, turun, seller di Web3 festival yang besar-besar nih gitu kan, karena kita tahu mhm, April ini tuh udah ada Token 2049 di Dubai mhm. gitu. Ya Iya, meskipun iya. emang, agak mereka lagi ada kena cuaca buruk jadi acaranya Iya. mungkin kurang, tapi, itu kan udah prestisius banget ya, misalnya ada produk yang bisa di acara sebesar itu. Nah, seller ada plan ke sana nggak nih? Oke, kalau misalnya kita join di acara itu, kita udah join ya kalau misalnya untuk join. Kita di Token 2049 juga udah ikut, program kita Mas Wilbert, mungkin Mas Imam tahu, dia juga lagi di sana menghalau badai kayaknya, kasihan. Eee, yang sebelumnya pun yang di Singapura kita juga, sempet ikut. Next Agustus kita juga akan ada di Coinfest di Bali, mungkin kalau teman-teman ke sana kita bisa ketemu. Lalu kita akan ada plan untuk bikin event kita sendiri nih di bulan-bulan berikutnya, khusus dari Selar, dan kita ada partneran dengan partner kita.
Nanti kita announce kalau misalnya sudah ada tanggalnya dan, next-nya pun kita akan coba create, satu event yang cukup besar sebetulnya, cuman ini aku belum bisa, sounding terlalu banyak ya, karena masih digarap lah, event-nya dan nggak kalah besar lah dengan event yang di Singapura, di Dubai, ya semoga semoga aja segera ini sih. Dan, untuk sebagai, mungkin sebagai kontribusi misalnya sponsorship dan lain-lain, kita masih menunggu sih kira-kira, event yang karena yang saat ini kan event-nya kebanyakan yang komunitas ya, Mas, ya. Kita event-event dari undangan komunitas kayak gitu-gitu sih. Sebetulnya menarik, cuman kita masih menunggu kira-kira yang cocok dengan kita ini yang gimana gitu. Oh, kemarin kita sempat juga sih event-nya 100, apa, ulang tahunnya Utopia kita juga partnership, kita bikin mereka wallet dengan desainnya mereka yang mereka mau dan juga dengan desain aplikasinya pun UI-nya juga sesuai dengan mereka yang request mereka. Kayak gitu sih. Keren. Berarti sambil menunggu lebih banyak festival yang kalian integrasikan, ternyata kalian udah ada Iya. partnership yang benar-benar menguatkan posisi brand seller ya. Gokil banget. Iya. Ah, mungkin ini satu pertanyaan yang paling sering ditanya anak-anak bocil-bocil airdrop nih. Kira-kira seller tuh ada fitur untuk apa ya, kolektif airdrop nggak sih di walletnya? Karena kalau kita tahu brand-brand besar yang wallet bikinan checks kayak OKX Wallet, Bitget Wallet yang baru-baru gitu, itu Mhm. udah ada fitur, oh ada list airdrop yang siap integrasi gitu dengan wallet tersebut untuk Mhm. dikerjakan dan dapat hadiahnya. Nah, kira-kira seller Oke. ada kayak gitu juga nggak? Kalau untuk saat ini banget nih, pas aku lagi ngomong sama Mas Imam, belum ada, tapi soon kita yang akan buat airdrop sih. Bukan jawaban yang di bawah, tapi kayak next-nya kita akan buat airdrop buat kalian, gitu. Karena kita akan ada project juga, gitu sih. Mungkin ini spill sedikit aja. Oke, alright. Ini berarti banyak secret plan yang di ready on board nih bentar Betul. lagi. Jadi Betul. teman-teman yang buat nonton video ini atau yang di stage, make sure coba-coba dulu ngulik walletnya seller. Kalian nggak perlu beli yang kartu fisiknya dulu juga nggak Oh, apa-apa. Kalian coba download software aja dulu. dulu. Dan ketika nanti kalian kulik, siapa tahu kalian coba mungkin iseng transfer-transfer atau gunain buat retroaktif transaksi gitu ya untuk garapan airdrop lain tapi pakai Selar Wallet gitu. Mungkin ada airdropnya nanti bisa di airdrop gitu ya ke dari seller ke kalian. Gua nggak tahu airdropnya apa. Betul. Make sure Oke. pantau sosial medianya mereka ya. Tadi kan link Iya, telegramnya udah ada di share juga gitu. sudah. Oke, mungkin tapi kita juga lagi ini sih Mas, working on it sih untuk partnership dengan apa ya, project-project baru di kripto untuk kita bisa garap airdrop bareng-bareng. Itu lagi kita kerjakan, cuman saat ini masih belum ada yang di aplikasi ya, tapi soon itu kita jadi salah satu fokus yang kita lagi cukup kejar sih untuk menarik adoption teman-teman juga supaya lebih tertarik lah untuk pakai Stellar, untuk bisa join komunitas kita. Kita kasih yang terbaik pokoknya. Mantap, mantap. Gua suka deh dikasih seller nih. Eh, ini karena mungkin teman-teman di sini nggak ada yang nanya gitu ya. Dan halo Belisa, nice to see you. Eh, by the way, last but not least nih. Mungkin gue bakal ending this email. Jadi last word nih, mungkin apa yang harus paling diantisipasi buat teman-teman soal seller yang paling dekat nih? Mungkin boleh silakan di Hmm. spill dikit. Yang paling dekat. Yang paling dekat kita akan collab dengan salah satu e-sport. Itu sih. E-sport yang cukup besar sih di Indonesia gitu. Oke, Jadi kita akan create something bareng-bareng. Somethingnya apa? Kalian join dulu Telegram kita. oke siap. Alright. Ini kelihatannya menarik banget, singkat, padat dan apa ya? Compact ya, compact tuh padat ya. Alright. Ini keren banget sesi dengan seller kali ini. Make sure kalau kalian pingin semakin banyak project yang
kolaborasi podcast Eme atau beberapa project podcast untuk bahas sesi-sesi topik tertentu di Web3 karena kita udah lama banget juga nggak running Zabava Cash. Terakhir kita lebih perbanyak EB podcast per individual project. Kalian langsung chat di semua sosial media Zabava Labs di Instagram, TikTok dan YouTube @Zabava Community. Untuk Twitter itu Zabava Labs, Discord pun juga Zabava Community, Telegram juga Zabava Community. Jadi kalian chat di sana, mungkin tag gue di sana dan bilang kayak Bang, gue mau podcast bareng Narsum Web3 ini, nanti kita bakal hancai langsung bikin kontennya guys ya, gitu. Alright, mungkin ini aja dari gue. Thank you banget semuanya and see you guys soon. Thank you semua. Iya, thank you.